Wah, ada siapa ini? Ini namanya siapa? Clovis. Kalau ini? Sanas. Oh, ini Sanas. Jadi ada Clovis dan kakak Sanas yang menemani intro YouTube hari ini. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang sudah banyak di request sama kalian. Yes, tentang ciri-ciri toxic relationship. Dan aku mau kasih bonus juga. Kenapa sih kok kita tuh susah untuk lepas dari toxic relationship? Alasannya apa aja sih sebenarnya yang bikin kita tuh semakin susah untuk terlepas dari toxic relationship, ataupun kenapa kita tuh selalu terjebak di toxic relationship? Makanya jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih toxic relationship itu. Jadi toxic relationship itu adalah suatu hubungan yang di dalamnya hanya membawa dampak negatif buat kita. Dan contohnya gimana nih? Jadi dalam hubungan itu nggak ada kebahagiaan. Pokoknya hubungannya nggak bikin kita happy. Terus hubungannya itu penuh tekanan dan kita tuh kayak stuck dan nggak bisa berkembang gitu. Nah, contohnya kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi hubungannya tuh nggak bikin happy dan malah kayak penuh tekanan dan penuh dengan emosi-emosi yang negatif gitu. Jadi merugikan dong ya buat diri kita. Sementara kita kan ingin di hubungan itu kita bisa berkembang sama-sama, bisa bertumbuh sama-sama, bisa bahagia sama-sama. Tapi kalau toxic relationship ini enggak. Oh ya, lupa. Jadi toxic relationship yang mau kita bahas hari ini itu lebih spesifik ke hubungan percintaan. Seperti yang teman-teman tahu, topik ini lagi sering banget dibahas di mana-mana. Nah, jadi ciri-cirinya itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Hubungan sehat dan hubungan gak sehat. Pertama, kalau di hubungan sehat itu ada trust atau rasa percaya. Tapi di hubungan yang gak sehat itu isinya tuh bohong, curiga. Jadi kita tuh bawaannya sama pasangan tuh kayak, aduh, misalnya nih chatnya gak dibalas bentar, kita udah bertanya-tanya, aduh dia kemana ya gitu, dia lagi ngapain nih, aku gak dibalas nih chatnya gitu. Kayak cuma 5 menit hilang langsung bertanya-tanya. Mungkin karena dulu pernah ada pengalaman dari pasangan atau pengalaman yang tidak mengenakan di hubungan. Misalnya kita pernah dibohongi, jadi bawaannya curiga terus gitu. Kebayang gak sih capeknya ada di hubungan yang isinya tuh penuh dengan kecurigaan. Nah, terus ciri yang lainnya, ciri kedua dari toxic relationship itu gak ada rasa saling menghormati. Sementara kalau hubungan yang sehat itu ada rasa saling menghormati. Kita kan pasti punya nilai-nilai di dalam diri kita. Misalnya misalnya aku tidak mau berhubungan seksual sebelum menikah. Nah, kalau pasangan yang tidak bisa menghormati itu, pasangan ini dia akan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan sama nilai-nilai di dalam diri kita. Jadi teman-teman coba dicek lagi di hubungannya, apakah selama ini pasangan kalian ataupun mungkin kalian sendiri melanggar atau tidak menghormati nilai-nilai pasangan, ataupun tidak menghormati pasangan kalian di konteks-konteks yang lain gitu. Oke, terus yang ketiga, kalau di hubungan yang sehat itu komunikasinya sehat. Sementara di hubungan yang toksik atau yang nggak sehat itu komunikasi itu bahkan kayak jarang gitu. Jadi kalau ada masalah biasanya lebih sering dipendam, terus nggak bisa terbuka sama pasangannya, nggak ada keterbukaan antara pasangan. Jadi mungkin gampangnya kayak sering banget yang namanya kode-kodean gitu. Kayak aku sebenarnya nggak nyaman sama hal ini tapi nggak berani ngungkapin. Karena apa? Karena takut. Nah, ketakutan itu juga salah satu ciri dari toxic relationship. Harusnya kalau hubungan yang sehat itu kita tuh berani atau bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu dengan mudah gitu. Ketinggalan. Jadi kalau di toxic relationship itu adanya komunikasi yang intens. Misal chattingan tuh yang benar-benar harus tek gitu. Jadi komunikasi itu terus-terusan. Kalau di hubungan sehat biasanya kita ada yang namanya kayak misalnya aku mau kerja dulu ya, nanti kita teleponan lagi jam segini. Nah, kalau di hubungan yang toksik itu nggak ada. Jadi benar-benar harus kayak standby gitu 24 jam, harus saling berkomunikasi. Padahal ya nggak kayak gitu juga kan. Terus
kalau di hubungan yang sehat itu kita sama pasangan tidak bergantung, tapi kalau di hubungan yang tidak sehat atau toksik, kita bergantung banget sama pasangan. Bergantungnya gimana sih? Kayak kemana-mana harus nempel, harus sama pasangan. Kalau nggak sama pasangan nggak bisa. Terus mau pergi sama temen itu kita juga nggak maunya sama pasangan terus. Atau mungkin bergantung yang lain, misal secara finansial gitu. Kita terbiasa apa-apa dibeliin sama pasangan, jadi maunya biarin aja ntar dia yang beliin gitu. Ya, ataupun kayak contoh kita tadi sih yang lebih sering dialami gitu, kemana-mana sama pasangannya atau sama pacarnya terus nempel terus. Itu coba direnungkan lagi karena itu merupakan salah satu ciri dari toxic relationship. Terus kalau di toxic relationship itu kayak pernah gak sih kan kayak merasa dicuekin terus-terusan sama pasangan, diabaikan gitu. Terus kayak nggak didukung apa yang kalian inginkan. Misal kalian pengen ikut komunitas apa atau ikut kegiatan apa, tapi sama pasangan kalian kayak nggak usah ngapain, dengan alasan tuh bukan alasan yang jelas gitu, bukan alasan-alasan yang rasional, tapi kayak ya emang nggak suka aja gitu. Itu juga salah satu ciri dari hubungan yang nggak sehat atau hubungan yang toksik. Sementara kalau di hubungan sehat itu saling peduli gitu kan, saling support. Tapi kalau di hubungan yang toksik itu semuanya nggak ada. Dan kalau misalnya tadi kan udah ada banyak yang aku sebutin, yang udah aku jelaskan. Coba sekarang kalian bercermin di hubungan masing-masing, bercermin sama dirinya, gimana sih hubungannya? Apakah tanda-tanda yang tadi itu semuanya ada di dalam hubungan? Atau mungkin ada beberapa, kita itu juga perlu hati-hati sih sama toxic relationship, karena banyak yang bilang kayak aku belum dipukul nih, nggak ada kekerasan fisik, jadi udah aku nggak apa-apa, hubungannya stay aja gitu, stay aja di hubungan ini. Padahal menurut hasil penelitian, toxic relationship ini bisa menjadi salah satu faktor yang memicu kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam hubungan gitu. Dan asal teman-teman tahu kalau kekerasan dalam pacaran itu nggak cuma dipukul-pukul ataupun mungkin ditampar, dijambak, itu nggak cuma itu, tapi ada yang namanya kekerasan psikologis. Aku pernah bahas di YouTube channel aku, kalian mungkin bisa cek apa sih kekerasan psikologis itu. Dan kekerasan psikologis itu dia lebih berbahaya loh daripada kekerasan fisik. Kalau kalian mau tahu, ntar aku kasih cardnya di atas. Ada beberapa alasan yang sering banget bukan dijadikan sih, jadi kayak kenapa sih kok susah untuk keluar dari toxic relationship, kenapa sih kok terjebak terus gitu. Jadi ada beberapa. Yang pertama, karena berharap pasangannya bisa berubah gitu. Mungkin memang orang itu bisa berubah gitu, tapi perlu diingat, digarisbawahi kalau perubahan itu merubah seseorang itu nggak mudah gitu. Coba bayangin kayak kita disuruh berubah, kayak kenapa kita harus berubah gitu kan. Nah, untuk orang-orang atau pasangan kita yang mungkin toksik, ketika kita berharap dia berubah dan kita cuma kayak ngomong, kita kayak berusaha untuk bicara gitu, tolong dong, aku kurang nyaman sama perilakumu yang nana gitu, mungkin sebaiknya bisa seperti ini gitu. Nah, ketika kita udah ngomong tapi dia malah kayak terus-terusan mengulangi perilaku tersebut, kayak nggak ngerasa dia salah, jangan pasang harapan terlalu tinggi untuk dia berubah gitu, karena perubahan itu harus datang dari dirinya sendiri, dari diri orang yang bersangkutan, dan harus ada niat serta kemauan yang kuat gitu. Kalau cuma kita yang koar-koar minta dia untuk berubah sementara dia biasa-biasa aja, dia tidak menunjukkan usaha perubahan, nah mungkin kita bisa pikir-pikir lagi gitu, yakin nih yang akan bertahan di hubungan ini, toh dia pun nggak mau berubah gitu, mau sampai kapan gitu. Karena kita nggak bisa yang namanya celing merubah seseorang gitu, itu butuh usaha yang kuat dari orang tersebut. Kalau cuma kita yang ngomong sendiri itu akan percuma gitu. Apalagi kalau yang mau menikah terus kayak berharap nanti dia berubah kali kalau udah nikah, ya belum tentu gitu, nggak ada jaminannya juga gitu. Jadi kita harus lihat nih, apakah selama ini dia ada menunjukkan tanda-tanda ataupun usaha-usaha perubahan ke yang lebih baik ya tentunya gitu. Terus ada lagi alasan yang bikin orang selalu terjebak di toxic relationship, karena takut kesendirian, takut sendiri, takut kesepian gitu. Nanti siapa yang mau sama aku lagi gitu. Terus kayak ya nggak ada deh yang mau sama aku lagi. Mungkin kayak misalnya kamu sama pasanganmu sudah pernah melakukan A, B, C, D dan seterusnya, itu membuat kamu akhirnya berpikir kayak
aku udah nggak berharga nih, siapa yang mau sama aku, siapa yang mau sama orang seperti aku gitu. Jangan pikir seperti itu, karena di luar sana itu masih banyak loh, dan ada orang yang akan mencintai kalian dan menyayangi kalian dengan tulus gitu. Toh ketika kita memutuskan untuk stay di hubungan yang toxic ataupun abusive, ya kita juga nggak akan dapat apa-apa kecuali hal-hal negatif tadi gitu yang udah kita bahas di pertama gitu. Bahkan mungkin di hubungan berkekerasan itu kan serem banget kan teman-teman gitu. Jadi kita nggak boleh memutuskan untuk stay di hubungan karena kita takut sendiri, kita takut kesepian, nggak ada lagi yang mau sama aku gitu. Nggak, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Oke? Berikut ya, alasan lainnya adalah karena mungkin agak nyambung sama yang kedua, yaitu terlalu bergantung sama pasangan. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau terlalu bergantung sama pasangan itu merupakan ciri dari toxic relationship. Jadi kemana-mana sama pasangan itu nggak baik juga gitu. Ketika kamu tiba-tiba putus atau tiba-tiba ditinggal waktu kamu lagi sayang-sayangnya, kamu akan bingung, kamu akan mencari bahagia itu apa gitu. Terus karena udah kebiasaan bergantung sama pasangan, kamu jadi bingung nih, aku harus kemana ya? Ataupun mungkin bergantung secara finansial, mungkin kayak selama ini aku terbiasa apa-apa dibiayai dia, dibeliin apa-apa sama dia gitu. Ayo dong kita jadi individu atau pribadi yang mandiri gitu, jangan apa-apa terbiasa sama pasangan. Apalagi ya maksudnya kalau pasangannya toksik gitu kan, untuk apa gitu. Dan ya emang bergantung sama pasangan itu, terlalu bergantung sama pasangan itu nggak baik. Jadi yuk mulai belajar yang mungkin sekarang lagi sangat bergantung sama pasangannya, mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri gitu. Ketika kamu cinta sama dirimu, kamu nggak akan membiarkan orang lain menyakiti kamu gitu, dan kamu akan bisa berdiri mandiri gitu. Karena kamu tahu nih apa sih yang kamu suka dalam hidupmu, apa sih nilai-nilai yang kamu pegang dalam hidup kamu gitu. Jadi nggak ada lagi ceritanya stay di hubungan yang toksik. Karena sebenarnya lingkungan kita tuh ya masih luas, nggak sebatas si pasangan kita yang toksik, hubungan kita yang toksik, nggak. Kita masih punya loh teman-teman yang mungkin selama ini jarang kita ketiwi bareng, jarang ngumpul bareng gitu. Karena kita terlalu sibuk sama pasangan kita, kita juga masih punya keluarga-keluarga yang mencintai kita, menyayangi kita, yang siap mendukung kita gitu. Jadi perlu banget kita sadar gitu bahwa kita punya loh orang-orang itu, nggak cuma pasangan yang ataupun hubungan yang toksik aja, kita masih punya hubungan-hubungan lain yang membahagiakan. Itu sih alasan yang bikin biasanya orang tuh terjebak lagi gitu. Yes. Oke, sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Aku mau titip pesan kalau kamulah yang bisa menyelamatkan dirimu dari toxic relationship, bukan orang lain, bukan pasanganmu apalagi. Jadi semangat, mungkin emang nggak mudah, tapi kalian pasti bisa. Aku juga pernah ada di hubungan toksik dan hubungan abusive. Kalian bisa tonton di videoku, ada yang tentang kekerasan psikologis ataupun tentang gaslighting. Itu juga bisa cara untuk keluar dari toxic relationship. Yes, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau punya saran topik boleh komen di bawah atau DM ke Instagram aku @arlinain. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!